Halo, para makhluk bertulang belakang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Kirika Esena, seorang pemuda pemalas yang dikutuk jadi wadah siluman Akukang. Oke, jadi berhubung sekarang kita ini sudah masuk ke penghujung season gitu ya kan. Jadi anime-anime season ini sudah banyak yang udah mau tamat gitu. Udah kayak masuk episode 10 atau 11-an gitu ya kalau nggak salah. Jadi kali ini gue mau merekomendasikan 5 anime di season ini yang gue ikutin banget. Oke, jadi anime-anime ini adalah anime yang gue ikutin banget ya. Dari awal season pertama kali dia tayang sampai akhir season ini masih gue ikutin dan gue seneng banget nonton anime ini. Dan mohon maaf ya, kalau misalnya kayak anime-anime gede yang menurut kalian bakal masuk, mungkin nggak masuk gitu ya kan. Mohon maaf kalau misalnya anime-anime itu nggak masuk di list ini gitu ya. Tapi mungkin masuk di honorable mention. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke rekomendasinya. Di rekomendasi pertama kita ada Jigokuraku. Nah, ini anime yang lumayan jadi perbincangan nih. Anime ini diadaptasi dari manga buatan Kaku Yuji dengan judul yang sama, yaitu Jigokuraku. Dan anime ini diadaptasi oleh studio kesukaan kalian. Siapa? Yap, benar sekali, Engi. Bukan. Anime ini diadaptasi oleh MAPPA, studio kesukaan para netizen Indonesia. Jadi anime ini bercerita tentang Gabimaru, seorang shinobi terkuat dari desa Iwagakure yang terkenal dengan sikapnya, atau dia ini orangnya terkenal dengan sikap dingin dan tidak memiliki emosi. Sampai-sampai dia ini dijuluki sebagai Gabimaru si hampa. Anjir, keren banget nggak tuh? Nah, suatu hari si Gabimaru ini dijebak dan malah dipenjara dia dan dikenakan hukuman mati. Dan karena si Gabimaru ini udah capek gitu ya kan, capek dikhianati, jadi dia pasrah aja tuh dapat hukuman mati. Tapi ternyata setiap kali si Gabimaru ini mau dieksekusi, kayak dibakar lah, ditusuk atau dipenggal gitu ya kan, itu kagak ada yang mempan, nggak mempan semuanya. Sampai akhirnya ya si Gabimaru ini ketemu atau dipertemukan dengan seorang gadis dari keluarga Asaemon. Nah, keluarga Asaemon ini adalah keluarga yang terkenal dalam bidang, atau bisa dibilang spesialis dalam bidang eksekusi gitu loh. Nah, di sini ketika Gabimaru ketemu sama salah satu gadis dari keluarga Asaemon ini, dia dikasih tahu, dan Gabimaru juga sadar kalau ternyata dia itu sudah menyerahkan diri, pasrah, pengen dihukum mati, tapi dalam diri dia itu masih ingin hidup gitu, ingin tetap hidup supaya dia bisa kembali lagi ke sisi istrinya. Ya, si Gabimaru ini sudah punya istri guys, jadi kalian jangan terlalu berharap ada romance antara Gabimaru dengan karakter lain ya. Gue harap si Gabimaru ini tetap setia gitu sama istrinya ya kan. Dan satu-satunya cara untuk membuat narapidana yang dihukum mati itu terbebas itu dengan cara mereka harus melakukan ekspedisi ke suatu pulau misterius dan mencari sebuah ramuan keabadian gitu. Nah, tapi di pulau misterius ini setiap kali ada orang yang datang atau pergi ke pulau misterius itu untuk mencari ramuan keabadian, sejauh ini itu nggak ada orang yang selamat gitu pas pergi ke pulau itu. Nah, disitulah ceritanya bakal dimulai, ceritanya Gabimaru untuk mencari ramuan keabadian di suatu pulau yang sangat misterius gitu. Nah, itu dia sinopsisnya. Menarik bukan? Bisa gue bilang ini anime yang punya sinopsis atau plot cerita yang menarik. Nah, anime Jigokuraku ini punya cerita yang seru, dimana isi karakternya itu rata-rata adalah narapidana yang kena hukuman mati gitu. Dan karena anime ini digarap sama MAPPA gitu ya kan, pasti animasi dari anime ini ya bagus lah ya. Kalau sudah digarap MAPPA itu 80% pasti bagus lah animasinya. Karena sejak MAPPA menggarap Jujutsu Kaisen itu kualitas animenya jadi bagus banget gitu ya kan. Dan gerakan dari karakter anime ini itu nggak kaku sih. Visualnya juga keren dan
visual dari openingnya ya, ini seriusan, visual openingnya itu sudah kayak lu nonton anime yang jadi movie gitu. Keren dah seriusan. Jadi silakan coba kalau kalian tertarik. Oke, kita lanjut. Rekomendasi kedua gua adalah Muscle. Ya, anime ini juga jadi banyak perbincangan nih. Jadi anime ini diadaptasi dari manga buatan Koumoto Hajime dengan judul yang sama, Muscle juga. Anime ini intinya adalah kalau lu campur One Punch Man, Black Clover, sama Harry Potter, dan jadilah ini anime. Jadi anime ini menceritakan tentang seorang anak bernama Mash. Gua kayaknya bener ya, itu cara manggilnya, Mash. Seorang anak yang dia ini nggak punya sihir, lahir tanpa sihir sama sekali, tapi dia itu lahir di dunia yang isinya itu serba sihir. Semua hal yang dilakukan di dunia itu dipakai dengan sihir gitu. Nah, makanya si Mas ini itu ditinggal gitu sejak lahir, dibuang sama orang tua aslinya gitu ya kan. Dan dia ini diasuh sama seseorang bernama Regro Bandet. Ya, itu seharusnya namanya itu. Jadi seiring pertumbuhannya si Mas ini ya, si Regro itu ngajarin Mas untuk cara kayak bela diri atau melatih otot gitu ya kan. Dan bisa dibilang Mas ini intinya itu nggak bisa sihir, ya latihan otot bos. Nggak bisa sihir, nge-gym dulu. Nah, untuk membuat kehidupan dia sama kakeknya ini jadi lebih baik gitu ya kan, si Mas ini mencoba untuk masuk ke sebuah akademi sihir ternama dan mencoba untuk mendapatkan nilai tertinggi di akademi itu biar dia bisa membuat kehidupan dia sama kakeknya itu jadi lebih baik. Nah, sungguh mulia dan baik hati sekali ini si Mas. Tapi jangan lupa, si Mas ini nggak bisa pakai sihir. Jadi seluruh permasalahan di sekolah atau permasalahan yang dilewati sama si Mas ini, itu dia lakukan yang permasalahannya itu seharusnya pakai sihir gitu kan. Dia lakukan dengan cara brute force gitu. Pakai otot yang saking hebatnya ini kekuatan ototnya dia. Jadi gerakannya itu udah kayak sihir. Gila emang, ini anime lawak cuy, sumpah. Karena anime ini fokus utamanya itu komedi, dan rata-rata komedinya itu dari cara penyelesaian si Mas itu yang barbar banget gitu. Kayak pernah ujian masuk ke akademi gitu ya kan, ketika orang-orang harus mencari jalan menuju labirin, si Mas ini menggunakan cara barbar gitu. Hancurin aja labirinnya pakai tangan. Dan sampailah di titik akhir. Dan juga salah satu komedinya Mas ini itu jadi si Mas ini anaknya suka satir. Ya, satir. Seriusan, si Mas ini sering banget ngasih jawaban yang bisa dibilang kayak satir gitu loh. Kayak ada satu scene di mana ada guru datang dengan efek api gitu ya kan, yang biar kayak keren gitu kita lihatnya kan. Terus si Mas ini menjawabnya kayak, itu harus banget gitu datang pakai efek api, nggak panas. Gue yang nonton kayak anjing, di bocah satir amat gitu. Ya, inilah anime kalau misalnya One Punch Man dicampur dengan Black Clover, dicampur dengan Harry Potter, dan jadilah ini anime. Recommended dah. Kalau misalnya kalian suka anime action dengan unsur komedi yang kental. Lanjut. Kawaii Sugi Crisis. Nah, anime ini mungkin sedikit unexpected dan kemungkinan kalian nggak tahu malah, oh ini ada animenya. Soalnya anime ini jarang banget dibicarain orang-orang. Bisa dibilang bener-bener underrated. Dikit yang ngebahas ini anime, tapi anime ini bener-bener gua seneng nontoninnya. Jadi dengar kalian, saya ini penyuka kucing gitu ya, penyuka kucing tingkat atas gitu. Jadi kalau ada anime yang isinya soal kucing, pasti gua tonton. Walaupun gua siluman kukang gitu ya kan. Tapi ya, anime ini diadaptasi dari manga buatan Kido Mitsuru dengan judul yang sama, Kawaii Sugi Crisis juga.
Dimana anime ini menceritakan tentang alien yang dikenal sebagai makhluk yang sudah menghancurkan banyak planet gitu ya kan. Nama aliennya itu, klannya tuh Azatos kalau nggak salah. Nah, alien-alien ini itu ketika berkeliling dunia, alam semesta gitu, dia datang ke salah satu destinasinya itu bumi. Jadi, dan ketika ke bumi ini, dia ngirim satu orang untuk nge-scouting gitu, atau ngelihat ini planet mending dihancurin atau gimana nih, atau kita lestarikan aja ini planet gitu. Nah, pas salah satu karakternya dipanggil gitu kan, disuruh untuk nge-scouting ke sana, mereka terpukul sama satu makhluk yang sangat kuat sampai-sampai bisa mengalahkan mereka dengan keimutannya. Ya, mereka ini bukan mereka, dia si karakter utama dari series ini itu ketemu kucing yang dia nggak pernah lihat kucing, dan saking pas melihat kucing pertama kali, saking lucunya sampai pingsan gitu. Kayak hewan apa ini? Kok bisa ada hewan selucu ini? Dan ya, itu sinopsisnya. Nggak ada kata lain yang harus gue sebutin dari anime ini, karena isinya cuman itu. Isi dari anime ini intinya adalah kita bakal melihat reaksi dari rombongan alien yang kaget dengan hewan-hewan bumi yang lucu-lucu gitu. Udah, itu doang. Seriusan, itu doang. Dan kenapa gue rekomendasiin anime ini ke kalian gitu ya kan? Karena ya, seperti yang gue bilang tadi, gue suka kucing. Dan gue pengen menyebarkan pemikiran itu. Udah, itu aja. Nggak ada kayak anime ini punya plot yang seru, atau plot yang wow banget, atau animasi yang keren banget. Nggak. Gue suka kucing, jadi gue pengen kalian nonton juga. Gitu. Jadi kalian sudah paham kan, kalau gue itu memang benar-benar suka kucing. Jadi, mari kita lanjut saja. Anime selanjutnya adalah Mahoutsukai no Yome Season 2. Ya, gue pertama kali denger Mahoutsukai no Yome bakal keluar Season 2, itu gue nggak sabar banget nunggunya. Bisa dibilang anime ini jarang dibicarakan banyak orang gitu ya kan. Gue jarang banget, bahkan ketika gue kasih lihat poster dari anime ini, mereka kepikiran sama anime lain gitu. Karena ciri khasnya adalah karakter perempuan, heroin utama yang punya rambut warna merah. Itu anime lain juga ada yang punya karakter seperti itu gitu loh kan. Jadi anime ini diadaptasi dari manga buatan Yamazaki Kore dengan judul yang sama, Mahoutsukai no Yome juga. Dimana anime ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu bernama Chise Hattori, yang dia ini sudah tidak peduli lagi gitu sama hidupnya, karena dia udah ditinggalin sama kedua orang tuanya gitu. Dan orang tuanya ini sudah, sebelum mati, dia sampai bilang ke anaknya kalau dia udah nggak butuh sama anaknya lagi gitu. Coba saja gua nggak ngelahirin lu gitu. Nah, sejak saat itu si Chise ini ya sudah bodoh lah sama kehidupan dia gitu. Dan saking sudah nggak peduli sama diri dia sendiri gitu kan, dia akhirnya ngejual diri. Bukan ngejual diri yang itu ya, tapi ngejual diri ke suatu pelelangan makhluk mistis. Karena ternyata si Chise ini adalah seorang manusia tipe langka yang kalau di anime ini disebutnya Slave Vega. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib gitu. Nah, ketika si Chise ini ngejual dirinya sendiri ke pelelangan itu, banyak orang yang mau beli, tapi ada satu orang yang membeli dia dengan harga yang sangat tinggi. Orang itu bernama Elias Ainsworth. Jadi dia dibeli oleh seseorang, atau bisa gua bilang sesuatu gitu. Ya, lu nggak salah dengar, gua bilang sesuatu, karena Elias ini bukan manusia. Ya, dia adalah sosok makhluk yang tidak jelas apaan, dengan tubuh yang terlihat seperti manusia, tapi memiliki kepala seperti tengkorak kambing. Nah,
Alasan kenapa si Elias ini membeli Chise dalam pelelangan itu karena si Elias ini ingin menjadikan Chise ini jadi muridnya dia, sekaligus pengantin. Ya, buat orang yang awam sama anime tipikal-tipikal begini mungkin bakal mikir gitu ya kan, ngapain gua nonton anime romantis soal cewek yang suka sama tengkorak gitu. Kalian jangan salah sangka, anime ini bisa gua bilang lebih bagus daripada anime-anime haram yang kalian tonton itu. Yang anime haram tidak jelas karakter utamanya mau pilih siapa. Kok jadi gua emosi ya? Jadi anime ini ngebawa kita ke dunia di mana ada makhluk mistis yang kalau kita tonton dan kita lihat gitu kayak beneran mistis gitu loh. Bukan kayak kebiasaan anime gitu di mana roh digambarkan sebagai karakter perempuan lucu yang moe-moe kyun gitu ya kan. Tapi anime di sini, peri dari animenya itu kebanyakan kayak gabungan dari manusia dan juga hewan, atau bisa kata gaulnya itu apa ya kalau misalnya orang bilang ya furry ya, itu benar. Tapi ya itulah yang gua suka dari anime ini. Bisa gimana bilangnya ya, yang membuat anime ini menarik adalah dunianya itu loh. Presentasi dari dunianya itu dimana ada naga dan juga ada peri-peri yang ngebuat vibe dari dunianya ini terlihat kayak mistis dan juga kuno ala Eropa gitu loh. Kayak makhluk-makhluk peri-peri misterius yang dari cerita-cerita Eropa. Walaupun ada juga kayak dari cerita-cerita yang kayak Finland dan lain-lain gitu ya kan. Tapi di situ yang gue suka banget dari dunia ini. Dan selain dari sisi dunianya, dari sisi romantik atau romantisnya, anime ini gimana bilangnya adalah gimana bilangnya ya, anime ini tuh yang bikin menarik adalah interaksi dari si karakternya Chise yang awalnya dia nggak peduli sama dirinya sendiri gitu, dan juga si Elias yang dia ini karena dia bukan manusia, dia ini nggak paham sama manusia kayak perasaan, perilaku, dan Elias ini nggak punya empati gitu. Tapi dia mau memahami manusia gitu. Jadi si Elias ini pengen memahami manusia, makanya dia membeli Chise, dan Chise itu dia merasa kayak dirinya dibutuhkan di sisinya Elias gitu loh. Jadi mereka berdua kayak saling memikirkan satu sama lain, tapi di saat bersamaan kadang bingung sama satu sama lain gitu loh mereka berdua nih. Seriusan, anime ini bagus banget dah, cobain seriusan. Dan juga perspektifnya nggak fokus ke Chise sama Elias doang gitu. Karakter-karakter lain juga dikasih development tersendiri. Dan ceritanya bagus. Tonton dah. Gua ketika nonton lagi season 1-nya, gua kebawa lo sama dunianya. Serius. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut ke anime yang paling gua suka di season ini gitu ya kan, kita masuk ke honorable mention dulu. Anime yang masuk dalam honorable mention ini adalah anime yang sepertinya bagus, cuman belum gua tonton gitu. Gua belum nemu titik balik untuk membuat gua pengen nonton anime ini gitu. Tapi sepertinya bagus. Ini dia animenya. Oke, anime terakhir dan anime yang sangat gue tunggu tiap minggunya. Tiap kali anime ini keluar bakal gue tonton pertama kali. Tiap bangun bakal gue tonton dulu sebelum ngelakuin apapun. Yaitu Boku no Kokoro no Yabayatsu. Ya, anime ini anime paling the best di musim ini. Gua nggak peduli ya kalian bilang apa, tapi anime ini yang paling the best untuk musim ini. Persetan itu Kimetsu no Yaiba dan lain-lain. Anime ini paling the best pokoknya. Anime ini diadaptasi dari manga buatan Sakurai no Ryo dengan judul yang sama.
Dimana anime ini bercerita tentang Ichikawa Kyotaro, seorang anak emo-ish di SMP, dimana dia ini punya obsesi untuk membunuh seorang anak kelas yang bisa dibilang berbanding terbalik lah dengan si Ichikawa ini ya. Sang idola kelas, orang yang bisa dibilang populer banget dalam kelas gitu ya kan, yaitu Yamada Anna. Ya, ingat, mereka masih SMP ya, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya kan, si MC kita, si Ichikawa ini, dia mulai menyadari kalau obsesi atau perasaan haus darah yang dia miliki ke Yamada ini itu bukanlah rasa haus darah gitu. Bukan rasa haus darah, tapi sange, bukan. Tapi perasaan suka gitu. Nah, dan ya itu sinopsisnya. Sinopsisnya itu doang, seriusan. Gua nggak ada kata lain yang bisa mendeskripsikan anime ini selain sinopsis itu gitu. Dan menurutku sinopsis yang paling cocok untuk anime ini ya itu, segitu aja, nggak panjang gitu. Anime ini genrenya adalah romance komedi, dimana ketika gua nonton gitu ya, vibe-nya terasa seperti nonton animenya ini loh, Komi-san. Tapi kalau Komi-san itu dia lebih fokus ke komedi gitu ya kan. Anime ini lebih fokus ke romance antara MC sama heroinnya gitu. Tapi yang bikin gua suka banget sama anime ini adalah takaran romance dan juga progres dari MC dan juga heroinnya. Dimana di beberapa anime ya, kalau misalnya udah romance itu kebiasaannya adalah gulanya kebanyakan. Contoh mudanya aja, Angel Neighbor itu loh, yang si Shina, gua lupa nama karakternya gitu. Yang ya itulah. Itu kan ketika kita nonton itu ngebuat kita kayak yang nonton itu kayak sakit gitu ya kan, apalagi untuk orang jomblo gitu, bikin sakit gitu lah. Gua gini amat hidup, dia punya cewek gitu ya kan, cewek yang perfect banget gitu. Ketika nonton gua ngerasa kayak diabetes, bener-bener diabetes gitu loh, kebanyakan gula cuy. Tapi kalau di anime ini kagak cuy, takaran romance-nya, takaran gulanya dari anime ini bisa dibilang pas banget. Romance-nya halus gitu ya kan, yang enak dipandang juga gitu, nggak cringe amat pas ditonton gitu. Dan juga progres dari karakternya si Ichikawa ini, yang awalnya itu kan kita lihatnya kayak anak emo gitu ya kan, terus juga dia ini sering ngasih komen dalam hati gitu loh, kayak ngedumel dalam hati. Tapi terkadang bisa dibilang karakternya lumayan peka gitu, tapi kadang ya, nggak selalu peka gitu. Dan juga ada karakter Yamada Anna yang kelakuannya itu bisa dibilang ceroboh, suka makan, but oh yeah, damn boy, he's thick, boy, that's a thick ass boy, damn, but gila, itu seriusan anak SMP kah? Selain itu, progres antara karakternya Ichikawa atau si MC dan juga si Yamada atau si heroin ini bisa dibilang berjalan dengan sangat mulus dan juga sangat enak untuk dilihat. Karena progres setiap episodenya bisa dibilang kelihatan gitu loh. Jadi ketika nontonnya gue senyum-senyum sendiri men, seriusan. Gue suka banget ngeliatin romance antara dua karakter ini. Gue harap dapet season 2 gitu ya kan, ini anime seriusan. Memang sih awal-awal episode 1 atau episode 2 ketika Ichikawa masih terlihat sangat emo itu dengan rasa haus darahnya itu ya, itu rada-rada cringe memang ya, sedikit cringe gitu. Tapi ketika di episode 3 kalau nggak salah ya, ketika Ichikawa ini sudah sadar dan dia tahu kalau ternyata dia ini bukan haus darah tapi dia suka sama si Yamada gitu ya kan, di sana dimulai gimana bilangnya ya, kayak banyak progres yang enak ditonton gitu. Kayak
gue yang nonton anime ini ngerasa pengen lihat gitu gimana hubungan mereka berdua ini sampai nikah. Seriusan, gue siap kawal mereka sampai nikah. Dan anime ini ya punya opening dan juga ending yang menurut gue bagus gitu. Scoringnya juga bagus. Dimana openingnya dibawakan sama Yorushika Enbutan, ya pokoknya inilah. Lagunya bisa cari di YouTube gitu ya kan. Ini channelnya gitu. Dan juga endingnya juga bagus. Anime ini ketika gua nonton, openingnya nggak pernah gua skip. Kalau ending kadang gua skip. Tapi opening sama endingnya bagus banget cuy. Dan juga untuk scoring ya, di setiap episode anime ini ketika sudah mau masuk akhir episode gitu ya, sudah mau masuk ending, itu selalu ada di mana kualitas komposisi warna atau penggambarannya itu jadi bagus banget. Ditambah dengan soundtrack yang gue nggak tahu ya bilangnya apa ya. Kalau kalian nonton satu episode di episode akhir atau dari episode 3 gitu ya kan, itu ada tuh tiap ending ada suatu episode, bukan episode, kayak suatu scene di mana dikasih soundtrack. Terus di beberapa scene-nya itu kayak dipotong atau diselipin gambar hitam dengan satu tulisan karte gitu, yang nunjukin itu episode berapa gitu kan. Itu bagus banget, gila. Enak banget gue liatnya, seriusan. Tiap kali ending itu selalu ada. Dan beneran gue nungguin banget anime ini tiap kali tayang gitu kan. Tiap minggunya gue tontonin banget. Dan kayaknya ini bakal jadi salah satu anime yang kalau misalnya gue buat list anime yang gue tonton berulang kali tapi tetap enak, anime ini bakal masuk lagi. Seriusan, ini bagus banget animenya. Please tonton dah. Kalau misalnya kalian sudah nonton, komen dari bawah. Menurut kalian anime ini bagus apa kagak? Oke. Itu dia anime-anime season ini yang gue ikutin banget tiap episodenya, ya kan? Dan sebenarnya ada sih satu anime lagi yang gua ikutin gitu ya kan. Cuman menurut gua Kawaii Sugi Crisis itu lebih gua ikutin ketimbang anime ini. Jadi gua masukinnya Kawaii Sugi Crisis, bukan anime ini. Anime ini itu adalah anime yang muncul pertama kali di Honorable Mention. Nah, itu animenya ikutin beberapa episode doang. But ya, itu dia rekomendasi dari gua. Makasih banget buat yang udah nonton gitu kan, apalagi kalau nonton sampai akhir gitu ya kan. Kalian the best. Kalau kalian nemu anime yang kalian cari gitu kan, oh ini anime yang gua cari gitu, silakan kasih like. Atau kalian suka sama rekomendasinya, boleh kasih like. Dan kalau misalnya kalian nggak suka sama rekomendasi animenya gitu, Kimetsu no Yaiba nggak ada, ya dislike aja nggak apa-apa. Dan juga share ke teman-teman kalian video ini kalau kalian mau ngeracuni teman kalian dengan anime. Subscribe ke channel gua kalau kalian suka rekomendasi anime dan juga para pemuja paha. Gua Kiri Kaisena and bye.